Saudara-saudari, Roh Tuhan ada padaku. Ini kalimat yang bagi saya secara pribadi sangat menyentuh hati. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, dan seterusnya. Saudara-saudari, Yesus kau andalanku. Nah, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang mengandalkan Yesus dalam kehidupannya, mereka yang percaya kerahiman ilahi ada dalam hidupnya, saya mau mengatakan kepada Anda, adalah mereka yang menyadari Roh Tuhan ada padanya. Romo, apakah Roh Tuhan itu ada pada diri semua orang? Ya, saya katakan ya. Apalagi orang dibaptis. Tapi masalahnya adalah, sadar nggak orang itu bahwa Roh Tuhan itu ada, dan dia dengan pede mengatakan seperti Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Maaf, apakah suara saya terputus-putus? Halo? Jelas, Romo. Jelas ya? Ya. Karena ada yang menulis suaranya terputus-putus. Saya takutnya masalahnya di sinyal saya. Semoga aman-aman aja. Baik. Saudara-saudari, Roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Good news, kabar baik. Berita baik. Dan yang mau saya katakan kepada Anda adalah, kalau kita memiliki spirit, semangat, bahwa kita percaya bahwa Yesus andalan kita, saya mau mengatakan kepada Anda, apalagi yang kita takutkan di dunia ini. Nah, saudara-saudari, yang saya mau katakan, mengapa saya katakan begitu bersemangat? Bila Roh Allah ada, lagu yang dinyatakan, bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, Roh Allah ada. Pertanyaannya, kita sadar tidak? Saudara-saudari, terkadang mata kita ditutupi oleh sesuatu, sehingga kita tidak bisa melihat rahmat Allah. Kita tidak bisa merasakan, melihat kerahiman ilahi. Saudara-saudari, yang saya mau katakan adalah, ada Roh Tuhan dalam diri Anda. Wow! Roh Tuhan ada dalam diri Anda, dalam diri saya. Dan Tuhan meminta apa kepada kita, kepada Anda, kepada saya? Untuk sungguh percaya. Para murid beberapa kali ditegur oleh Tuhan Yesus. Apalagi setelah Yesus menampakkan diri dalam kebangkitan, para murid berkali-kali ditegur. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Kalau Anda berdoa, kalau saya berdoa, mintalah Roh Kudus. Tuhan, berilah rahmat Roh Kudus-Mu, dan biarlah aku menyadari rahmat Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri Anda, bekerja dalam diri saya, untuk menguatkan Anda, apalagi masa pandemi ini. Masa pandemi ini, saudara-saudari, antara iman dan imun harus sejajar. Iman Anda kuat, imun Anda juga kuat. Tidak usah terlalu takut dengan COVID, tetapi percayalah. Percaya bagaimana, Romo? Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda, tetapi Anda juga jangan mencoba-coba. Anda tetap menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan Roh Tuhan? Hubungannya dengan Roh Tuhan adalah apa? Kalau kita menyadari ada Roh Tuhan dalam diri kita, kita tidak takut lagi akan kehidupan yang berat ini.
Kita tinggal mempersembahkan bunga cinta kita kepada Tuhan. Wow, kita memberikan bunga-bunga kasih kita kepada Tuhan. Dengan apa, Romo? Dengan cinta kita, dengan kasih kita, dengan pelayanan kita. Saya tidak berteori kepada Anda. Saya memegang kertas hitam, saudara-saudara. Kertas hitam, kelihatan hitam ya. Nah, baju saya, jubah saya hitam, ini juga hitam. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda, saudara-saudari. Kalau kain ini hitam, pikiran Anda berpikir bahwa kain itu hitam. Dan yang kedua, hidup saya susah. Katakanlah demikian. Saya susah, Romo. Saya begini, saya banyak utang, saya banyak sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda menyadari ada karya Roh Allah dalam diri Anda menyadari. Katakanlah Anda melihat hidup ini hitam, seperti kain ini. Tetapi pada saat Anda menyadari ada Roh Allah bekerja dalam diri Anda, Roh Allah bekerja dalam diri Anda, kain yang hitam ini, hidup yang mungkin hitam, kelam, menjadi berubah, saudara-saudari. Menjadi berubah. Berwarna-warni. Artinya apa, Romo? Artinya, kesadaran akan Roh Tuhan yang dalam diri kita, kesadaran Roh Tuhan yang dalam diri kita, membuat apa, Romo? Membuat kita bisa melihat hidup dengan berbeda. Melihat hidup berbeda dan menjadi hidup lebih hidup. Wow, menjadi hidup lebih hidup. Saya mengatakan kesadaran bahwa Roh Tuhan ada padaku membuat Anda menjadi lebih tangguh. Kalau engkau bernyanyi, kalau engkau berdoa novena keraiman ilahi, Anda berdoa koronka. Berdoa koronka. Pada saat Anda benar-benar berdoa, yang saya mau katakan, doa Anda itu, nyanyian Anda itu hidup. Firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan, biarlah hidup dalam dirimu. Firman Tuhan itu biarlah hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita dan terang bagi langkahku. Saat Anda sulit, saat Anda susah, saat Anda memegang beban berat, yang saya mau katakan kepada Anda, percayalah ada Roh Tuhan. Roh Tuhan ada pada diri Anda. Anda dibaptis. Ya. Anda dibaptis. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pada saat Anda dibaptis, Roh Kudus Tuhan itu hadir ada dan dikuatkan lagi lewat apa, Romo? Lewat sakramen krisma, sakramen penguatan. Dan terus dibakar, dihidupkan dalam setiap ekaristi yang Anda terima. Nah, saya mengajak Anda untuk apa? Untuk tidak takut lagi akan kehidupan ini. Saya ajak Anda untuk tidak mencemaskan tentang masa depan atau merisaukan tentang masa lalu. Hidup memang berat. Hello, hidup memang berat. Saya tahu, tidak mudah. Ada beban ekonomi, sakit, mungkin kita ditelantarkan, mungkin kita dianggap tidak penting, dan lain sebagainya. Tetapi, hidup itu indah. Life is beautiful. Hidup itu indah. Dan Anda yang menentukan hidup itu indah atau tidak, daripada dari cara pandang kita. Ada Roh Tuhan dalam diri kita. So, dalam hidup ini, saya ajak Anda untuk apa? Untuk selalu bersyukur. 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 Awali doamu bukan dengan keluhan. Saya ulangi, kalau Anda berdoa,
bukan dengan keluhan. Anda mungkin menangis, Anda mungkin sedih, Anda mungkin meratap, tetapi pada saat Anda berdoa, startnya, awalnya, prolognya adalah syukur. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita menunjukkan bahwa pada saat kita berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu. Artinya, biarlah everything, segalanya di dalam kehidupan kita, biarlah rencana Tuhan yang bekerja. Itu bukti bahwa ada roh Tuhan dalam diri Anda. Itu bukti bahwa Anda hidup sesuai dengan kerahiman Allah. Itu bukti bahwa Anda sungguh-sungguh memegang kata, Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Saudara-saudari, roh Tuhan ada padamu, roh Tuhan ada padaku. Tetaplah percaya dan sadarilah, roh Tuhan ada pada diri kita. Tidak ada lagi yang mengkhawatirkan kita. Amin. Tuhan selalu bersama dengan Anda. Baik, saya kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau sharing. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Lulus. Begitu bersemangat. Saya lihat wajah-wajah yang mengikuti semua tersenyum, Romo. Penuh sukacita. Amin. Ya. Terima kasih renungannya, sungguh menguatkan kami semua. Kalau boleh saya rangkum sedikit dari renungan Romo tadi, yaitu bahwa di dalam setiap kita itu ada Roh Kudus, terutama bagi orang-orang yang sudah dibaptis. Kalau yang Tuhan minta dalam setiap orang, setiap kita itu adalah percaya. Kita tidak boleh takut menghadapi apapun, karena Roh Kudus itulah yang selalu menyertai kita, memberi kekuatan kita, memberi penghiburan pada kita. Ketika kita percaya pada Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan selalu indah. Kita akan melihat hidup lebih hidup. Karena ketika kita melihat hidup lebih hidup, itu berarti kita dimampukan untuk selalu bersyukur melihat berkat yang Tuhan berikan pada kita. Begitu, Romo? Amin. Terima kasih. Kemudian waktu saya berikan kepada Ibu Bungaria, kami persilahkan untuk bersharing. Ibu Bungaria Manur, masih adakah? Iya, saya hadir, Ibu. Iya, kami persilahkan, Iya. Ibu. Terima kasih Ibu Vero atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesaksian iman pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Bungaria Manurung dari Medan. Suami saya Paulus Sidabutar. Kami mempunyai satu orang putri bernama Alisa Sarah Brigita Sidabutar. Di sini saya akan menceritakan bagaimana campur tangan Tuhan ketika suami saya mengalami serangan jantung pada bulan Maret kemarin tahun 2020. Jadi pada waktu itu 1 minggu sebelum suami saya mendapat serangan jantung, sebenarnya saya sudah melihat ada perubahan pada wajahnya. Sepertinya sembab seperti itu ya. Jadi saya sebenarnya sudah ajak suami untuk berobat, tapi dia menolak, alasannya mungkin itu hanya karena kecapean saja. Terus seminggu kemudian sekitar jam 12 malam suami saya merasa kesakitan pada punggungnya, awalnya di punggung. Terus dia minta supaya saya kusuk dan kasih obat minyak kayu putih. Lalu saya buat, lalu dia tertidur sebentar, tapi kemudian bangun lagi di sekitar jam 2 dan dia kesakitan. Lebih kesakitan dari yang pertama. Terus saya bilang sama suami supaya kami berobat aja, tapi dia masih menolak, katanya pagi-pagi sajalah kita berobatnya karena ini
masih terlalu gelap untuk keluar rumah, begitulah menurut dia. Terus saya pun di dalam hati sudah merasa khawatir sebenarnya melihat kondisinya. Tapi karena suami tetap tidak mau berobat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa saja di dalam hati saya, Tuhan berkati suami saya, berikan kesembuhan kepadanya. Lalu saya tertidur kembali atau tidur kembali, tapi memang tidak nyenyak. Lalu jam 3 dini hari, suami saya bangunkan saya lagi, "Ini mah tambah sakit dan, semuanya sudah sakit," katanya. Saya lihat, saya langsung terduduk dan saya perhatikan memang, seluruh tubuhnya itu sudah basah semuanya. Jadi, saya nggak bertanya lagi, saya telepon lagi, langsung saudara saya supaya membawa kami ke rumah sakit. Nah, sepanjang mulai kami berangkat dari rumah menuju ke rumah sakit, sebenarnya saya sudah sangat khawatir. Kekhawatiran saya karena melihat kondisinya sangat lemah. Tapi di situ saya langsung, eee, meminta kepada Tuhan. Saya langsung berdoa kepada Tuhan supaya kiranya suami saya diberikan kekuatan dan, sehingga sampai ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Saya terus berdoa Salam Maria. Dan saya berdoanya, dengan mengeluarkan suara supaya suami saya juga mendengar doa ini. Dan saya minta juga dia supaya terus berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Sampai di rumah sakit, masuk di UGD yang ada dokter jaga, lalu diperiksa, ternyata suami saya terkena serangan jantung. Saya pun langsung mmm, merasa cemas dan ketakutan, seperti itu ya, karena kebetulan ibu saya sendiri itu meninggal karena serangan jantung juga. Jadi, saya diliputi ketakutan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ketakutan untuk kehilangan suami ya, karena, eee, maksud saya, eee, seharusnya kalau ada sakit kan gitu, kalau boleh secara manusiawi kan, seharusnya kita sudah mendeteksinya dari sebelumnya. Tapi ini selama ini kalau pergi ke dokter jantung juga, dokter mengatakan semuanya baik-baik saja. Jadi, seperti saya merasa, terkejut begitulah mendengar kata serangan jantung ini. Lalu dokter, menginfus suami saya, kemudian, mmm saya minta sama dokter supaya kiranya dipanggilkan dokter ahli jantung lah supaya menangani. Tetapi ketika ditelepon, dokter ahli jantungnya tidak mengangkat. Jadi saran dokter jaga waktu itu, "Kita masukkan ke ruang ICU aja ya Bu," katanya. Tapi, saya, pada saat itu bingung ya, karena saya sendirian yang boleh masuk ke dalam, sementara, ada 2 keluarga yang saya bawa tidak boleh masuk. Jadi saya berdoalah, saya berdoa dalam hati saya, "Tuhan, berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Bagaimana kondisi suami saya ini? Bagaimana saya membantu untuk menyelamatkan dia dari serangan jantung ini?" Sambil saya terus berdoa, saya bertanya kepada Tuhan minta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba di dalam hati saya ada tergerak seperti ini, "Kamu pindah rumah sakit saja. Ayo pindahkan suami kamu, jangan di sini." Seperti itulah ada gerakan di dalam hati saya. Terus, dengan cepat saya meminta kepada dokter supaya kami pindah rumah sakit saja, karena di situ pada waktu itu dokter jantungnya tidak bisa dihubungi. Kemudian, segala sesuatu di diselesaikan sama dokternya seperti, biaya-biaya, kemudian, disampaikan ke saya untuk diselesaikan, kemudian, memesan ambulans, untuk menyiapkan ambulans dan seterusnya. Akhirnya kami pun diizinkan untuk pindah ke rumah sakit yang lain. Sepanjang jalan di mobil ambulans ini, saya terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Saya pun terus mendaraskan doa Salam Maria dan juga saya meminta, eee saya juga mendoakan doa kerahiman, tapi waktu itu yang saya ingat, mmm, "Yesus Engkaulah andalanku, Yesus Engkaulah andalanku, selamatkanlah suamiku Tuhan, aku masih
menginginkan kesembuhan dari suamiku ini, supaya kami dapat membimbing putri kami yang masih kecil. Tolonglah Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong Tuhan. Sepanjang jalan saya berdoa, saya pegang tangan suami saya. Kemudian saya berdoa dengan bersuara supaya suami saya mendengarkan suara saya dan mendengarkan doa yang saya sampaikan. Karena memang kondisinya sangat lemah pada saat itu. Sampai di rumah sakit yang kedua, ditangani oleh dokter, dan dokter jantungnya cepat datang, 10 menit saja udah langsung sampai di rumah sakit. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di rumah sakit yang kedua ini dokter jantungnya langsung standby, langsung datang. Nah, kemudian dokternya mengatakan kepada saya bahwa dipersiapkan kateterisasi dan kemungkinan pasang ring katanya. Saya bilang, "Dokter, lakukan yang terbaik untuk suami saya. Saya percayakan penanganan medis kepada dokter." Lalu saya menunggu di ruang tunggu dan sepanjang proses pemasangan ring, saya berdoa terus-menerus meminta bantuan dari Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi kesempatan lagi kepada suami saya untuk hidup. Karena menurut buku-buku yang saya baca, menurut pengalaman orang-orang yang keluarganya mengalami serangan jantung, kadang-kadang hanya hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, atau hitungan hari, banyak yang meninggal. Dan itu menjadi ketakutan bagi saya. Tapi ketakutan itu kupersembahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang menolong dan menguatkan, bahkan memberkati dokter dan perawat yang memasang ring kepada suami saya. Pukul 8 pagi, saya dipanggil dokter. Dokter bilang, "Suami ibu kami pasang ring 1, sebenarnya penyumbatannya ada 2, tetapi yang 1 masih bisa, maka kami pasang yang 1 ini. Sekarang sudah selesai, ibu boleh masuk untuk melihat suami ibu," katanya. Lalu saya masuk dan saya lihat suami saya sudah segar, tidak sesak napas lagi, dan kondisinya sudah lebih baik saya lihat dari sebelumnya. Saya langsung bersujud dan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa permohonan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kedua buat suami saya. Biarlah kiranya nanti di kehidupan berikutnya kami dapat lebih baik lagi dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan." Begitulah doa permohonan saya dan nazar saya pada saat itu kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini suami saya dalam keadaan sehat. Demikianlah yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bungaria, luar biasa sharingnya. Kami persilakan Romo untuk memberikan tanggapan atau menguatkan Ibu Bungaria. Ya, terima kasih. Sharing nggak boleh ditanggapi. Terima kasih Bu, sharing yang bagus sekali, menguatkan. Nah, tetap semangat Bu. Tuhan mendengarkan doa Ibu dan selalu akan memberikan semangat hidup untuk Ibu. Iya, Pastor. Ya, itu saja tanggapan saya. Iya, terima kasih Romo. Masih ada waktu, ada satu lagi Ibu yang akan bersharing, yaitu Ibu Antonia Sembiring. Kami persilakan Ibu Antonia. Selamat malam semua, Romo, Ibu Regi. Selamat malam. Bapak Ibu, Suster, perkenalkan, saya Ibu Antonia dari Medan, dari Paroki Katedral. Saya mempunyai 2 orang anak, 1 putri, 1 putra. Yang putri sudah berumah tangga dalam jalan 6 tahun, belum dikaruniai anak. Jadi mohon doa dari teman-teman semua supaya Tuhan berbelas kasih mengaruniai mereka anak-anak di dalam keluarga. Saya masuk di grup ini karena saya menemukan di
Facebooknya Ibu Marfit. Saya tanya, apa itu Bu ya? LPF itu. Nah, kemudian dia jelaskan. Kemudian hari berikutnya Ibu Meta me-WA saya. Ibu, saya daftarkan ya ke LPF. Saya bilang, oke Bu. Jadi persis tanggal 18 Januari, saya sudah mulai ikut doa. Pastor, suster, Bapak, Ibu sekalian, yang mau saya sharingkan di sini adalah dalam grup ini saya merasa sangat bersyukur bisa bergabung. Terlebih-lebih saya merasa sangat bangga, saya salut kepada Ibu Regina bersama timnya yang begitu gigih berusaha selalu membuat susunan doa, rangkaian doa dari satu paket ke paket lain, novena yang begini, novena yang ini. Kemudian juga setiap hari mencari Romo atau Ibu Cynthia supaya dapat melayani kita dalam grup ini dengan memberikan renungan dan pengajaran. Melihat itu semua, saya betul-betul bersyukur dan meneguhkan iman saya. Kemudian saya merasa melalui karya-karya Ibu tim ini, saya merasa saya belum berbuat apa-apa. Mereka begitu banyak berkorban, waktu, tenaga, materi, supaya doa-doa kita ini selalu berjalan dengan lancar. Romo, Bapak, Ibu sekalian, saya juga sepanjang perjalanan hidup, saya sangat bersyukur, saya sangat begitu mengalami begitu banyak rahmat Tuhan yang boleh saya terima. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya ini tidak apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tetapi di balik semua itu, Tuhan begitu baik kepada saya, begitu banyak berkat yang boleh dilimpahkannya kepada saya. Maka dengan doa-doa setiap malam ini juga, saya semakin termotivasi untuk berbuat lebih baik, terlebih-lebih berdoa lebih banyak bagi semua orang siapa saja. Sekian sharing saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Antonia atas sharingnya, sungguh luar biasa. Sedikit mungkin saya juga mengalami hal yang sama dengan Ibu Antonia, Romo. Ketika saya masuk dalam grup ini, saya banyak belajar dan saya mendapatkan rahmat kesetiaan. Kemudian juga mendapatkan rahmat supaya saya belajar untuk mendengarkan. Jadi ketika saya masuk di dalam grup ini, saya belajar melihat dari para anggota, Bapak Ibu semua yang sudah oma-oma, opa-opa, mereka begitu semangat dan selalu datang tiap malam tanpa putus asa, datang tepat waktu. Setiap malam jumlah anggotanya itu tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Dan saya melihat ada kesetiaan pada para anggota. Disitulah saya juga mendapatkan pelajaran berharga, saya mendapatkan roh yang namanya roh kesetiaan. Saya belajar dari Bapak Ibu semua. Ketika saya merasa malas, saya seperti malu. Kamu jangan malu, kamu kok malu dengan para Bapak Ibu yang ada di grup LPF itu. Mereka selalu semangat dan mereka tidak pernah putus asa, tetap bersemangat dengan mengikuti arus zaman sekarang yang banyak menggunakan Zoom. Mereka semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini itu semua sama-sama tidak putus asa dan selalu belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Begitu Romo. Mungkin Romo bisa, mungkin masih ada waktu, Romo bisa sedikit sharing, mungkin Romo mempunyai kesaksian atau apa yang bisa. Saja, mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, adik saya itu kan sakit.
Romo Ari Wijaya, itu ketumor di ususnya. Sudah dipotong tumornya, sekarang adik saya itu berada di Purworejo, di rumah kakak saya, untuk pemulihan, dan nanti kalau siap untuk disambung dan kemudian di kemo. Karena tumornya tumor ganas. Kemoterapi katanya sih harus 21 kali kemo. Nah, yang mau saya ceritakan begini, makanya saya minta doakan. Jadi gini, Anda tahu Superman kan? Superman tahu? Tahu, Halo? Romo. Nah, Superman kan manusia super, manusia kuat kan? Ya. Tapi Superman itu kelemahannya dengan apa coba? Dengan? Anda tahu kelemahan Superman apa? Superman? Batu Krypton. Krypton. Iya, betul, Krypton batu bukan, Krypton. Pastor. Nah, batu Krypton. Nah, batu Krypton saya itu adalah adik saya. Ini yang saya harus katakan. Romo Lulus yang begitu bersemangat itu, batu Kryptonnya itu adik saya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, saya sharing kepada Anda semua bahwa sekian tahun yang lalu, pada saat adik saya itu dengan saya jaraknya umur 2 tahun. Waktu kira-kira saya kelas 1 SD, 1 kelas 2, umur ya 7 tahun, adik saya umur 5 tahun. Saya kelas umur 7 tahun, adik saya umur 5 tahun, masih TK. Di Purworejo pada waktu itu, adik saya itu minta dibelikan es. Dan saya pada waktu lagi nonton karnaval di pinggir jalan. Nah, tukang esnya itu di seberang jalan, gitu loh. Nah, saya di pinggir jalan itu menonton karnaval. Adik saya minta dibelikan es. Saya nggak mau belikan karena saya sibuk nonton. Tiba-tiba adik saya itu nyebrang sendiri. Romo Ari ini, waktu masih umur 5 tahun. Ketabrak sepeda motor, keserempet, dan jatuh di depan saya, berdarah-darah di depan saya. Saya itu hanya bisa menonton adik saya diam gitu. Terus ya kan orang pada nolong, bawa ke rumah sakit. Saya cuma nangis, dan saya merasa bersalah. Dan Anda tahu apa terjadi dengan Romo Ari pada waktu itu? Dia terjadi pendarahan di otaknya, sehingga adik saya itu nggak beres, apanya itu otaknya, cara berpikirnya. Artinya bukan ada yang bagus saja, adik saya pinter, cuma gara-gara peristiwa itu dia harus minum obat terus setiap hari, harus diterapi macam-macam lah dari kecil itu. Nah, sehingga saya itu berjanji dalam diri saya akan selalu menyayangi adik saya. Itu dulu, karena saya, Tuhan berilah dia hidup, kalau harus mati, biarlah saya yang mati. Gitu loh. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan adik saya yang membuat saya itu kemudian menjadi gimana. Nah, terakhir waktu adik saya dioperasi tumor ini, saya merasa, aduh, kok adik saya gitu loh. Dia kasihan kok adik saya. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, jangan anggap Romo Lulus baper, Romo Lulus cengeng, tidak. Saya bukan menyombongkan diri, saudara-saudari, saya tangguh. 24 tahun depan saya sudah pesta perak di pedalaman Kalimantan, tidak membuat saya gentar. Tapi saya mau mengatakan, Romo Ari adalah Krypton saya. Itu saya harus katakan. Dan terus perasaan bersalah selalu ada. Meskipun saya tahu, Anda mungkin berkata, Romo kok menyimpan perasaan bersalah? Kan Romo sendiri kalau berkhotbah mengatakan tidak boleh menyimpan. Iya, saya mengatakan, adik saya itu Krypton saya. Gitu. Saya tidak merasa bagaimana, tetapi inilah yang mau saya sharingkan kepada Anda. Jadi, dengan segala ketulusan, sama ketekunan Anda pada devosan kerahiman ilahi, tolong doakan adik saya dan doakan saya, artinya biarlah adik saya itu bisa sembuh. Karena tumor itu nggak main-main. Tumor ganas, dan ya, adik saya punya jantung, dia punya masalah di jantung, dia punya masalah di kepala, dia punya masalah di punggung, pernah disedot punggungnya, lengkap. Kasihan adik saya. Jadi, saya kadang-kadang, Tuhan berat untuk adik saya. Meskipun saya sendiri juga sakit kan, saya pernah sharing, mungkin ada yang ikut misal saya juga punya pendarahan di kepala saya, kaki saya dua-duanya platina sekarang, jantung saya juga bermasalah. Tapi, saya masih lebih bersyukur maksudnya lebih baik daripada saya secara fisik. Sehingga saya itu kasihan dengan adik saya. Oleh karena itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya mau doa untuk adik saya. Nama lengkap adik saya Romo Aryadi Susapta Wijaya. Panggilannya Romo Aryadi Susapta Wijaya. Please pray for us. Thank you so much. Saya kembalikan. Terima kasih Romo. Besok kami akan berdoa Triduum Santo Yosef dan doa kepada Santo Peregrinus pelindung sakit kanker. Nanti kami akan
mendoakan Romo Ari. Ari Sabto Wijaya. Ari Wijaya, panggilannya Ari Wijaya gitu. Ari Wijaya. Ya. Terima kasih Romo atas kehadirannya dan menguatkan kami lewat sharing dan renungan malam hari ini. Ya, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami, hamba-Mu ini bersama para devosan Kerajaan Ilahi, segenap umat yang dengan tekun bernovena Kerajaan Ilahi, dan juga mendengarkan firman-Mu, saling bekerja sama, sharing, berbagi iman, pengalaman iman. Berkatilah kehidupan kami, juga semua yang didoakan, intensi-intensi di dalam novena Kerajaan Ilahi ini, agar semua yang didoakan, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Berkatilah kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, semoga kita sekalian, niat baik kita untuk setia, dengan tekun berdoa, novena Kerajaan Ilahi, berdoa Koronka, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam.